Sam satu jiwa Arema. Rekan-rekan media, rekan-rekan wartawan bisa menyaksikan kontrak sudah ditandatangani. Besar harapan dari kita semua, dari saya, dari pelatih, dari tim dan juga dari Aremania, bahwa Carlos Fortes ini adalah striker yang haus gol, ya. Seorang yang pejuang, yang ngeyel, petarung, dan tentunya berharap Carlos Fortes ini dengan nomor 9-nya bisa menjadi top skor di Liga Indonesia musim ini. Iya, namanya Carlos Fortes. Dan juga saya mengingatkan kepada teman-teman semua, yang pertama adalah sekarang lagi tinggi-tingginya COVID. Jadi saya juga kemarin habis kena, saya 3 minggu kena COVID pada waktu ada perkenalan Renzi dan juga Maringa, saya juga nggak bisa datang. Jadi saya minta ke teman-teman semua, baik Aremania maupun teman-teman yang lain, bahwa jaga kesehatan. Kesehatan itu penting, kesehatan itu nomor 1. Kenapa? Karena kalau kalian menjaga kesehatan, kita mengurangi angka COVID. Liga ini bisa segera dijalankan lagi. Ya, jadi pesan saya buat teman-teman, selain jaga kesehatan, juga kita sukseskan vaksin. Ya, jadi buat teman-teman yang belum vaksin, segera vaksin. Ya, vaksin itu aman dan vaksin itu adalah solusi agar Indonesia bisa kembali normal kembali. Itu sih dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Presiden. Kita langsung ke sesi tanya jawab. Ini bisa dijelaskan Carlos Fortes ini kandidat utama atau kandidat kedua atau ketiga yang didatangkan oleh Arema? Yes, Carlos Fortes ini pilihan pelatih, ya. Jadi Coach Eduardo memberikan saran pemain ini, dan saya lihat juga profil pemainnya, saya lihat juga videonya di YouTube, dan juga penjelasan dari Coach Eduardo bahwa pemain ini adalah pemain bagus, pemain ini adalah pemain yang bisa besar di Arema, dan pemain ini pilihan utamanya dari Coach Eduardo. Jadi ini bukan second opinion, tapi ini adalah first opinion dari Coach Eduardo. Baik, next question from Mas Aris Okezon for Carlos. Can you speak English, Carlos? Yes. Why you choose Arema? First of all, Maringa signed here first, and I spoke to him. He spoke good about the club, about the people around, and since my name appears on rumors, every fan of Arena show me love to come here. I spoke with the coach. He also spoke good about the club, about the conditions, and I accept to come here. I had offers in the end, but I give my word to the coach and I come here. Jadi kenapa akhirnya memilih Arema? Pertama, Carlos Fortes Arema ini dari pemain asing Arema sebelumnya, Edilson Maringa. Dia mengabari, kemudian ada nama dia masuk rumor, dan banyak Aremania yang kemudian sudah menyambut dia di sosial media, di Instagram. Dia di sana kemudian tertarik, ada komunikasi dengan Coach Eduardo Almeida, dan kemudian dia mantap memilih meninggalkan klub lama dan bergabung di Arema. Seperti itu. Second question, maybe beside Maringa information,
how do you know about Indonesian football and Arema before? I don't know a lot about Indonesia football. I know a Portuguese player that play here, Paulo Sergio, and he play good. But besides this, I don't know a lot. Just what Maringa said to me, and now I'm looking about this. He said to me that the people is so kind, and until now, everybody that talked to me was nice, and this is good. I feel comfortable like this. Jadi belum banyak tahu Carlos soal sepak bola Indonesia, tapi yang dia tahu adalah sosok Paulo Sergio, pemain asal Portugal yang pernah di Bali United. Bagi dia kemampuan Paulo Sergio ketika dia di Indonesia luar biasa. Belum banyak, tapi dari sambutan Aremania di sosial medianya dia sudah bisa menyimpulkan bahwa klub ini punya basis supporter yang sangat besar. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Galer dan Malang ke Pak Presiden. Ya. Di usia Fortes masih 26 tahun, apakah dia menjadi proyek jangka panjang Arema? Atau mungkin langsung musim depan bisa dan masuk proyeksi musim depan sebagai komposisi dream team? Yes. Pilihan pemain dari Coach Eduardo yang saya lihat untuk Fortes sendiri kan memang usia 27 tahun, dan untuk defender yang akan datang asing juga itu juga usianya sama 27 tahun. Jadi emang saya lihat coach ini emang dia menyiapkan rencana jangka panjang untuk Arema. Tapi kembali lagi, kalau pemain ini bisa bagus, bisa menunjukkan performa terbaiknya, bakal kita perpanjang. Tapi ketika pemain ini tidak bisa menunjukkan, bakal kita ganti. Jadi intinya kembali lagi ke pemain. Kalau pemain ini bisa menunjukkan singanya, bakal kita perpanjang terus. Seperti itu. Kembali ke Mas Gilang. Ya. Mungkin berapa budget dan dikontrak berapa lama ini Fortes di Arema? Kalau untuk budget pemain asing jelas di atas M lah ya, angkanya M, dan berapa lamanya kita kontrak ini 1 tahun. Baik, makasih Mas. Next for Coach Eduardo, Coach. Why you choose for Carlos for the striker position in Arema? Selamat siang. Yeah, Coach. I choose the players, not only Carlos, the other one. We try to get the most number of players for position to analyze, and in the end decide all our possibilities, and of course also the players show us that they want to join us. Also this is very important. We take the decision to go to Carlos because I think he have the qualities and to play here and help Arema to arrive his target. So he's a versatile player, can play in front in many positions. So also this help a lot. So I think he can fit on the team. That's why we choose Carlos. Okay. Pertama, selain Carlos ada opsi beberapa nama, tapi kemudian setelah melakukan analisa, tim pelatih memutuskan untuk Carlos Fortes, dan Carlos sendiri tertarik untuk kemudian bergabung dengan Arema. Sisi lain, Carlos ini bagi Coach Eduardo Almeida sosok versatil, tidak hanya striker tengah, tapi dia juga bisa main di striker kanan ataupun striker kiri. Itu yang kemudian jadi pertimbangan utama Coach Eduardo. How strong, from Mas Abdi, Jumangkos, how strong the connection between you and Villafranquez? Carlos Villafranquez, Maringa Villafranquez, and because you already signed to play from that club, maybe there is possibility you will sign better from Villafranquez again. First, I don't sign any players. Just advice. Second, Villafranquez, no, there is nothing special. Actually, I was in school in Villafranca, and I followed the league and I follow Villafranquez. And because from the players we saw, actually two are from Villafranquez, no any connection to Villafranquez. To be honest, I know the club very well because I live near, but not any connection with Villafranquez. Tidak ada hubungan khusus Coach Eduardo dengan Villafranquez. Dia dekat dengan klub itu, lokasi tinggalnya iya, tapi dia tidak ada hubungan khusus. Mengamati Villafranquez sejak lama ya. Jadi kenapa kemudian ada 2 pemain, Maringa dan Carlos di
ke Pak Presiden lagi. Ya. Mungkin lebih teknis, mungkin nanti juga saya tanyakan ke pelatih. Dari Mas Iwan bola.com, untuk manajemen atau Presiden Arema, dia kan di musim lalu hanya cetak 2 gol dari 25 pertandingan, jadi tidak banyak gol. Jadi optimis nggak kemudian dia akan tajam di Liga Indonesia? Ya, kalau dari saya sendiri, saya sempat berbicara dengan coach. Saya juga pernah ngomong, coach, dia dari 26 pertandingan di Portugal, dia cuma mencetak 2 gol. Dan coach memberikan penjelasan panjang lebar seperti ini, dan akhirnya saya yakin bahwa ini stiker yang berbahaya, dan saya yakin juga ini stiker yang haus gol. Jadi saya minta juga dukungan dari Aremania untuk support stiker ini biar ini bisa jadi striker yang tajam dan juga berbahaya buat Arema. Okay. Maybe I continue to Eduardo. He only scored 2 goals in 25-26 matches. Why you choose him? Yeah, because sometimes, but if you see also the experience of the player in Europe League and in Romania, and with 100 goals he scored 20 or 25, and this one season was not so good, but it no means that the player is not good. That if the team no performance, a player alone cannot make the difference. So I give an example before when I talk. Example in Europe, Lewandowski no score any goal, and in Bayern he score almost 40 goals. So depend of the team, depend of the how we play, how the ball arrives to him, to the strikers especially, and this make sometimes the player score more goals or less goals. So not direct only the player can settle the problems of the team. No striker, no goalkeeper, no center back. No, you have to be a team, not a player. Baik, jadi kenapa kemudian Fortes yang dipilih? Jadi Fortes ini nggak hanya di Villa Franques mainnya, jadi ada beberapa klub Eropa yang kemudian dia ada pengalaman termasuk di Europa League. Ini jadi parameter Coach Eduardo kemudian memilihnya. Memang musim lalu mungkin ada musim yang buruk bagi Villa Franques, tapi bagi dia jangan dilihat itunya, tapi dilihat dari kemampuan pemain, apalagi bisa saja pemain ini tidak cocok dengan racikan timnya sebelumnya. Jadi dia tidak mau ngomong satu pemain ini tidak bisa mencetak gol, karena bagi dia sepak bola itu tidak hanya striker, tapi mulai kiper, pemain belakang, tengah hingga striker. Jadi itu adalah satu kesatuan. Jadi seperti itu. Maringa, you know Maringa? Yes. And any rumor one Villa Franques game to join Arema? I don't know nothing. Nah, I'm football player, not agent, not the coach, not the president. I just come here to play and help the team to achieve their objective. Maybe Maringa can push your adaptation to Arema. Yeah, for sure. He come first. He know already the city. He know the people, and for sure he will help. Oke, jadi adanya Maringa tentu akan membantu dia karena dia sudah lebih dulu di sini, sudah tahu kota Malang seperti apa, dan soal ada isu pemain selanjutnya Villa Franques, dia tidak mau berkomentar karena itu bukan ranahnya dia. Baik, selanjutnya untuk Mas Gilang lagi, mungkin ada target dari Mas Gilang kepada Fortes, misal satu musim harus cetak berapa gol? Ya, atau dikasih bonus berapa? Yes. Yang pasti saya berharap Fortes dengan nomor 9-nya bisa mencetak gol sebanyak-banyaknya, dan tentunya nanti Arema di setiap pertandingan akan ada bonus, ya. Jadi saya pastikan musim ini bonusnya lebih tinggi daripada musim sebelum-sebelumnya. Ya. Harapan saya di setiap pertandingan adalah final dan pemain benar-benar menunjukkan kemampuan terbaiknya. Itu harapan saya. Mas Alfi dari DN Times, for Carlos again. You come Indonesia, but the team cannot train because the lockdown in Indonesia, semi-lockdown in Indonesia. How about your feeling about this condition? Yeah, I hope the coronavirus goes so we can train. But now I'm following an individual program that the coach gave to me. Since I was in quarantine in my room, I was making training. Now I arrive here, I have a program for me, and I'm making this individual training.
Oke, jadi memang karena masih situasi corona dia juga menyadari itu, tapi setelah dia datang di Indonesia dia selalu melakukan aktivitas latihan di masa karantinanya dia, dan setelah ini dia akan ada latihan individu yang diberikan oleh pelatih. For this again, Aremania is a big supporter in Indonesia. How you can if any pressure to Aremania, how you can avoid that? You can control that. Just playing good, scoring goals, help the team to show love. Because when I saw that I was signed here, everybody spoke about me. Everybody come to my social media and give me support, and I want to give back. I want to score goals, help the team, make assists, because I come here to win something. I don't want to put things high, but you make one question to the coach, I scored 2 goals, yeah, but it's the contest. There I was fighting to don't go down. Here I want to fight up, because I saw that Arema is a big club, and this is good for me. I will fight for something, and for sure I will score more goals, a lot of goals, and will help the team. Maybe you have how much goal? The other question. I don't put a target. I have some target on my mind, but especially I want to help the team. Okay. With good games, good score goals, assists. This is important, and help the team. Baik, dari pertanyaan Mas Haris, jadi target berapa gol tidak ada target khusus, tapi yang jelas dia akan berusaha keras, bekerja keras untuk tim Arema, tidak hanya untuk individu dia sendiri. Jadi kenapa bagaimana tekanan besar Aremania? Bagi dia ya ketika pertandingan dia bermain bagus, ketika latihan dia kemudian latihan secara maksimal, karena bagi dia di sebuah tim itu adalah memberikan yang terbaik, baik di latihan maupun saat pertandingan. Oke, ke Pak Presiden, ya, sudah ada 3 pemain asing dan 1 lagi akan datang. Secara bisnis seperti apa pandangan Anda dengan keberadaan mereka bagi keuntungan Arema? Iya, kalau secara tim, pemain asing pasti akan membantu performa tim, lebih memperkuat tim kita. Kalau secara bisnis nantinya mereka juga akan saya kontrak juga di brand ambassador-nya MSG Company, ya, biar mereka juga ada pemasukan dan juga bisa membantu mereka juga di sini. Baik. The last question for Carlos. 2 questions. First, competition in Indonesia is delayed because pandemic situation. How about your opinion about this? I want to start quickly. I want to play, and I think also all the fans want this. Even if there are no people in the stadium, they can see on TV, and the football is important also to educate people. Make some programs to show the people that they need to take the vaccine, that they need to wear masks, and football players can achieve more persons, and they can do this. And if we play, if we show them that we can play and be safe, that will be good also for Indonesia people. This is my opinion. Oke, jadi secara pribadi Carlos ingin kompetisi segera bermain, dan dia yakin bahwa semua fans di Indonesia ingin sepak bola di Indonesia segera bermain, dan mereka kan tidak akan ada di stadion, mereka bisa menikmati itu di rumah melalui televisi, dan dia juga menginginkan bahwa supporter di Indonesia tetap patuh protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker, dan terutama program vaksinasi juga dibantu agar semua kondisi kembali normal. The last question for Carlos. In your position in striker, some players in Arema, and they are labeled as national team. 2 or 3 players like Dedik Setiawan, Yudo, Rafli, a national team player. How about your opinion about this competition in your position striker? The competition is every time is good. If I train good and the other one train good, we every time be in a good level, both of us.
even who start, who don't start, and the objective is to help the team. I know if I play good, it's because of the competition I have inside of the team, not because I do everything alone. No, I don't do everything alone. Like the coach said, we are a team and we need to play together to win. Baik, bagi Coach bagi Carlos Cortez, kompetisi di posisinya dia itu malah membuat dia semakin bersemangat. Bagi dia itu bagus. Jadi apalagi dengan label pemain timnas di posisi ini depan Arema justru membuat dia semakin termotivasi pada saat latihan. Dia akan coba memberikan maksimal dan mengembalikan lagi ke pelatih pilihannya nanti seperti apa. Baik teman-teman, karena juga terbatas waktu, mungkin ada statement terakhir dari Pak Presiden mengenai kondisi tim, mengenai secara umum persepak bola Indonesia agar bisa disiarkan ke publik. Terima kasih. Terakhir, saya di sini emang lagi terus terang kita lagi mencari training ground ya Mas ya. Kita lagi mencari lokasi. Itu yang pertama. Karena saya juga berkonsultasi dengan coach bahwa yang utama itu adalah tempat latihan. Ya. Jadi lagi saya kejar, lagi saya cari yang terbaik. Karena kebutuhan untuk training ground itu kisaran 10 hektar. Ya. Jadi emang lagi kita cari. Insya Allah dalam 1-2 bulan ini bisa dapat lokasinya, langsung segera kita bangun. Itu yang pertama. Terus yang kedua untuk launching bis Arema, karena terkendala PPKM, mungkin setelah PPKM aja kita akan launchingnya. Bisa mungkin sekalian juga dengan launching jersey, ya bisa digabung. Terus kemudian untuk tambahan pelatih fisik juga, saya sebenarnya sudah ngomong sama dokter tim. Yang dibutuhkan Arema apa? Jadi kita siapkan, kita penuhi, termasuk pelatih fisik. Kalau emang nggak dapat pelatih fisik asing, pelatih fisik lokal, dan kalaupun itu bagus ya akan kita hire, akan kita rekrut. Kemudian untuk latihan saya juga rencana, saya belum pernah sekalipun datang. Dalam minggu ini saya rencana juga akan datang ke sana. Saya akan lihat latihan seperti apa, terus yang dibutuhkan apa. Saya juga baru aja beli beberapa alat untuk dipakai latihan Arema. Nanti ketika udah datang akan saya kasih lihat juga ke teman-teman. Setelah PPKM latihan. Ya. Dan yang terakhir saya minta Aremania tetap jaga kekompakan, jaga semangat, dukung selalu Arema, dan patuhi protokol kesehatan. Kalian semua harus sehat. Biar apa? Biar kita semua bisa segera melangsungkan kompetisi. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita kasih applause. Kita doakan semoga masa PPKM ini memberikan efek positif untuk COVID dan angkanya menurun. Arema bisa berlatih kembali, kompetisi akan bisa bergulir segera. Mungkin terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah bergabung. Mohon maaf meskipun jarak memisahkan kita, tapi informasi terlalu dekat dengan rekan-rekan media. Semoga kita terima kasih kepada rekan-rekan Aremania yang juga mengikuti di Instagram live. Kita akan selalu membuka diri seperti halnya yang dilakukan oleh Presiden Klub. Perkembangan-perkembangan tentang Arema tentu akan selalu kita sampaikan. Salam satu jiwa Arema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto-foto bersama. Salam satu jiwa Arema. Salam satu jiwa Arema. Salam satu jiwa Arema. Salam satu jiwa Arema.